Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat, karena kini saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Tetrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir mulai surut, puluhan ton beras di Pasar Karanganyar, Demak membusuk. Lift di kantor pemerintahan terpadu Brebes macet akibat listrik padam, 3 orang terjebak. 114 TPS di 10 desa Kecamatan Karanganyar, Demak yang terdampak banjir akan menggelar pemungutan suara susulan 24 Februari mendatang. Banjir mulai surut meninggalkan puluhan ton beras yang busuk di Pasar Karanganyar, Demak. Sedang arus lalu lintas jalur Pantura Kudus Demak mulai diberlakukan buka tutup, menyesuaikan aktivitas penyedotan sisa air banjir di permukiman warga. Banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan menyisakan kerugian ekonomi yang cukup besar bagi para pedagang Pasar Karanganyar, Dukuh Norowito, Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Demak. Banjir membuat kios mereka berantakan, serta sebagian besar barang dagangan rusak dan hilang tersapu banjir. Termasuk hampir 20 ton beras dari 4 kios beras di Pasar Karanganyar. Terlalu lama terendam air, beras membusuk. Sebagian beras yang dijemur mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Rencananya beras busuk yang dijemur akan digunakan untuk pakan ternak. Dampak banjir, 400 lebih pedagang Pasar Karanganyar tidak berjualan selama seminggu. Jadi sebentar pasar ini saat ini ya sudah masih selain lumpuh, belum bisa operasional. Untuk beras ini dikeluarkan karena di pasar Karanganyar itu ada satu toko yang terdampak semua dan pasar berasnya busuk semua. Dan ada yang dijemur dan ada dimanfaatkan untuk pembuatan. Di sini ada berapa kios untuk beras? Untuk kios ada sekitar 4 kios untuk yang penjualan beras, namun sudah ramai semua. Hari Senin Jalan Pantura Kudus menuju Demak kembali bisa dilalui setelah lebih sepekan lumpuh akibat banjir. Namun masih adanya genangan serta pekerjaan penyedotan air banjir menggunakan pompa di beberapa titik membuat pembukaan jalan dilakukan situasional. Buka tutup menyesuaikan kegiatan penanganan banjir. Sebetulnya sudah relatif aman, namun mengingat sampai saat ini masih ada kegiatan dari Satgas Bencana Kabupaten Demak terkait penyedotan air yang berada di kampung-kampung masyarakat yang dialirkan ke sawah-sawah, sehingga untuk arus lalu lintas kita rekayasa dulu karena alat serta selang sebagai penyedot terdapat di salah satu jalur sehingga tidak bisa dilintasi untuk pengguna jalan. Satlantas Polres Kudus berkoordinasi dengan Satlantas Polres Demak, Grobogan, dan Jepara. Saat jalan ditutup, kendaraan dari arah Kudus menuju Demak maupun sebaliknya dialihkan melalui jalan alternatif melalui Grobogan maupun Jepara. Ali Mustafirin dan Arif Nur melaporkan dari Demak dan Kudus. Ya, curah hujan yang tinggi mengakibatkan ruas jalan provinsi di Kabupaten Tegal amblas. Kondisi ini sangat membahayakan pengguna jalan sebab posisi jalan yang menikung dan berada di bibir tebing. Ruas jalan provinsi Slawi, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ini sudah hampir 2 pekan amblas sepanjang kurang lebih 50 meter. Amblasnya jalan penghubung antara Kabupaten Tegal dan Pemalang ini terjadi akibat curah hujan tinggi. Hujan mengerus pondasi jalan sehingga badan jalan amblas sedalam 1,5 meter. Kondisi ini mengancam keselamatan pengendara, terutama saat malam hari karena minimnya penerangan jalan. Ini kendalanya, ini jalan kan ambles, apalagi kalau malam. Ini nggak ada penerangan, ini memang membahayakan. Kayak kami minta dari pemerintah ini segera ditangani secepatnya. Sejumlah pemuda pun secara sukarela memasang rambu-rambu peringatan dan bergantian mengatur arus lalu lintas untuk mencegah kecelakaan. Karena semakin hari longsornya semakin melebar dengan intensitas tinggi curah hujannya. Apalagi di saat malam hari tidak adanya penerangan jalan. Jadi kami dari pemuda 24 jam secara bergantian berjaga untuk mengatur lalu lintas, Pak.
agar semuanya aman dan tidak mengurangi kecelakaan. Warga berharap Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah segera memperbaiki jalan yang rusak, sebab jalur ini adalah jalur penghubung antara kabupaten yang cukup ramai. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Informasi berikutnya, hujan deras membuat tanah pondasi rumah milik warga di Magelang longsor. Akibat kejadian tersebut, penghuni rumah terpaksa mengungsi. Tanah di bawah pondasi rumah milik Muhudi, warga Dusun Campurrejo, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Windusari, Magelang ini longsor setelah diguyur hujan deras 2 jam Senin sore. Akibat kejadian tersebut, pemilik rumah memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman karena khawatir longsor susulan bisa meruntuhkan rumah yang berada di bibir tebing setinggi lebih dari 4 meter itu. Bibir tebing di bawah pondasi rumah yang longsor sepanjang sekitar 15 meter. Penghuni rumah mengaku tidak mengetahui terjadinya longsoran. Justru warga sekitarlah yang mendengar bunyi berderak saat longsor terjadi. Itu tidak tinggi, dikeruk, di bawah itu diratake jadi tinggi satu. Yang kedua tadi itu hujan, ya nggak tahu kok terus deras apa-apa kok tahu-taunya ada longsor gitu. Cuma kalau di dalam cuma brek gitu aja, yang deremah yang orang lain yang agak jauh. Satu keluarga berjumlah 4 orang memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Petugas gabungan BPBD, TNI Polri, dan relawan telah mendatangi lokasi longsor untuk menilai tingkat keparahan longsor dan langkah-langkah penanggulangan selanjutnya. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. 3 orang ASN Pemkab Brebes terjebak di lift yang macet di kantor pemerintahan terpadu Brebes Senin lalu. Mereka terjebak selama 45 menit di dalam lift sebelum akhirnya diselamatkan oleh petugas damkar. 3 orang ASN Pemkab Brebes terjebak di dalam lift yang macet di kantor pemerintahan terpadu Brebes Senin siang. Mereka yang terjebak adalah 2 orang pegawai Dinas Pengelola Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes yang mengikuti rapat di lantai 5 dan 1 orang tenaga lepas petugas kebersihan. Mereka terjebak saat hendak turun ke lantai 1. Ketiga ASN ini terjebak di dalam lift selama 45 menit dengan kondisi lift mati total akibat listrik padam. Di angka 4 ketika anjlok jeklik, nah itu nyata habis anjlok nyala lagi, itu kayaknya kayak ada naik sedikit lah. Jadi itu kayak motor mati tengah-tengah, jadi tuh tengah-tengah sebenarnya, mana naik sebentar baru berhenti. Itu berapa lama? 4 menit lah. Soalnya masih ngecek itu ring-ringnya itu alarm bel itu benar sekali. Terus nelpon orang dari tata ruang yang di lantai 5. Petugas damkar Brebes yang menerima laporan tiba 10 menit kemudian di tempat kejadian dan berupaya membuka pintu bagian dalam lift secara manual. Hingga ketiga orang di dalam lift berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Pintu lift sudah terbuka oleh petugas karena memang membutuhkan kunci khusus untuk membuka awal pintu ini. Kemudian kalau sudah terbuka, tadi kita coba untuk membuka dengan sistem manual karena memang di dalamnya ada kunci lagi. Jadi kita buka secara manual. Alhamdulillah para yang terjebak di dalam kondisinya masih dalam keadaan sehat. Tim damkar mengimbau siapapun yang terjebak di dalam lift agar tetap tenang dan tidak banyak melakukan gerakan karena akan menambah beban lift. Dan agar mengupayakan terus melakukan komunikasi dengan orang yang berada di luar lift agar bisa segera mendapatkan pertolongan. Sugihartono melaporkan dari Brebes.